siap secara mental, semuanya pokoknya siap, didoakan aja yang terbaik. Anak ini nggak ngerti ya, perempuan ini cara berpikirnya kita nggak paham ya. Tentunya pihak Lisa ada alasan kenapa mereka melakukan gugatan perdata di PN Bandung. Sengkarut konflik panas yang melibatkan seorang model wanita bernama Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini telah resmi memasuki babak yang baru. Pasalnya, sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan oleh Lisa Mariana diagendakan untuk diselenggarakan tepat pada siang ini di Pengadilan Negeri Bandung. Ketika ditemui, pihak Lisa sendiri membeberkan bahwa mereka akan hadir secara langsung mengikuti jalannya persidangan. Sedangkan di lain sisi, belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait kehadiran pihak Ridwan Kamil. Gugatan perdata Lisa tersebut sejatinya memang masih menjadi perbincangan lantaran ramainya silang pendapat para praktisi hukum ketika menyikapi langkah itu. Lantas, sudah tepatkah langkah ini diambil oleh Lisa? Serta bagaimanakah pula kesiapan Lisa menghadapi sidang perdana? Siap secara mental, semuanya pokoknya siap, didoakan aja yang terbaik. Pokoknya aku mah nggak mau ngomong ada kejutan apa, nggak ada kejutan-kejutan. Yang jelas bukti itu udah valid, no debat. Pokoknya ada di aku nggak bisa keluarin di sini karena itu nggak bisa dikonsumsi publik ya. Gitu pokoknya berproses aja. Terkait sidang gugatan perdata pada hari ini dari Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil di PN Bandung, menurut saya hal ini sudah sangat tepat yang dilakukan oleh pihak Lisa. Karena memang pihak Lisa hanya berpeluang untuk melakukan gugatan perdata. Kalau pidana tentu tidak bisa. Tentunya pihak Lisa ada alasan kenapa mereka melakukan gugatan perdata di PN Bandung. Karena statement-statement yang disampaikan oleh Lisa itu cukup meyakinkan publik. Dan bahkan dia menyatakan bahwa dia dengan tegas menyatakan selain mereka melakukan pertemuan di Sumatera atau di Palembang ya selama 3 hari, dan kemudian ada statement Lisa yang menyatakan bahwa pada saat dia hamil kemudian dia melaporkan kepada saudara Ridwan Kamil, lalu Ridwan Kamil sempat shock dan akhirnya saudara Ridwan Kamil membiayai segala keperluan baik dia saat dia lagi hamil sampai melahirkan bahkan pasca melahirkan. Dan itu terjadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh Ridwan Kamil terhadap Lisa. Dan kemudian bantuan tersebut di stop. Makanya dia marah. Nah, hal ini terjadi ada kesepakatan di sana otomatis. Dengan terbukti Ridwan Kamil memberikan bantuan terhadap Lisa. Nah, bahkan mungkin dugaan kami bahwa ada janji-janji manis terhadap Lisa Mariana. Kemudian diingkar. Makanya mereka melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung. Kalau hemat saya sih mestinya ada pidana dulu ya, yang kemudian bisa mengkonfirmasi bahwa apakah klaim dari kedua belah pihak ini antara RK maupun Kalisa ini, siapa sih yang sebetulnya dalam kedudukan kasus ini yang kemudian secara fakta hukum di persidangan itu dimenangkan oleh siapa. Karena terkait case ini mestinya harus ada kejelasan dulu soal status dari anak yang diklaim. Hemat saya sih kalau buru-buru kemudian lawyernya Kalisa menggugat di PN Bandung, itu menurut saya terlalu dini deh. Sekarang kalaupun dia menggugat, dasarnya dia apa? Sementara terkait dengan laporan pidana dari masing-masing itu kan juga belum ada ujungnya, belum ada inkrah yang mengatakan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bisa bertanggung jawab terkait apa dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya ya gimana ya, agak dilema juga sih kalau saya. Kalau saya secara pribadi
itu mungkin baiknya saya dorong dulu pidananya. Langkah Lisa Mariana yang melayangkan gugatan perdata terhadap Ridwan Kamil memang masih dipenuhi tanda tanya. Apalagi hingga sampai saat ini belum diketahui secara pasti bukti-bukti apa yang akan ia bawa nanti. Namun di lain sisi, dengan resmi masuknya gugatan ini ke ranah pengadilan, tentu dapat dipastikan bila Lisa tidak akan hadir dengan tangan kosong atau bukti yang kurang kuat. Apalagi sengaja membuat gugatan hanya demi mencari sensasi belaka. Entah apa yang akan terjadi di dalam persidangan. Yang pasti, bukti-bukti yang akan dituangkan tentu sudah dinanti-nantikan masyarakat sejak lama. Lantas, seperti apakah penjelasan tim kuasa hukum Lisa Mariana terkait pro dan kontra yang mengiringi langkah gugatan perdata mereka? Yang jelas, kita membela hak-haknya klien kami, LM, termasuk untuk permasalah status anaknya, gitu. Jadi kita nggak memperkarakan lagi masalah perbuatannya, gitu loh. Tapi status perjuangan untuk anaknya tersebut. Kalau banyak yang beropini, oh kenapa harus di ini ataupun di mana gitu, ya saya rasa biarin aja lah. Semua kuasa hukum punya pendapat masing-masing. Pada intinya ya banyak baca buku aja lagi. Ya kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Disitulah kepiawaian lawyer dalam melihat celah-celah mana yang kira-kira bisa diambil dalam rangka bisa membela semaksimal mungkin kepentingan kliennya. Itu saya sih melihatnya sederhana aja. Perbuatan melawan hukum mana yang kemudian dilakukan oleh RK dalam kaitan dengan case ini? Kalau mereka sendiri belum ada ikatan hukum di antara mereka masing-masing, terus kenapa diklaim sebagai ada perbuatan yang melawan hukum di situ? Menurut saya itu keliru. Belum didudukan pada positioning hukum yang baik dan benar. Karena kalau itu benar perbuatan melawan hukum, maka mereka masing-masing harus punya status jelas di antara mereka. Karena itulah kemudian antara masing-masing atau salah satu di antara mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya ataupun janji-janjinya, maka itu dikategorikan sebagai sesuatu yang melawan hukum. Tapi kalau tidak, terus melawan hukumnya di mana? Mereka bukan siapa-siapa kok di antara kedua-duanya. Pacaran enggak, menikah enggak, nikah siri pun juga enggak ya kalau saya nggak salah. Kalau saya ikuti di media kan enggak juga. Terus apa yang mengikat mereka di situ? Palingan ya moral itu pun juga ya antara mereka sama Tuhan aja yang tahu. Bukti bahwa pihak Ridwan Kamil telah melakukan bantuan-bantuan, sudah mentransfer uang kepada Lisa, berarti dia mengakui. Kalau dikatakan bahwa ada batasnya, bicara ada batasnya, sementara anaknya bertumbuh semakin hari semakin besar. Makanya di situ Lisa menuntut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, bahwa selama ini terkesan pihak Ridwan Kamil selalu menutup diri, selalu mengelak, menghindar. Tapi pada akhirnya sekarang terbongkar bahwa terbukti akhirnya dengan statement disampaikan Lisa tidak bisa dibantah. Artinya diakui bahwa ada kesepakatan di sana, ada perjanjian di sana, walaupun itu secara lisan tidak menjadi masalah. Kesepakatan dua pihak, lisan pun ketika ada saksi, maka itu menjadi hubungan hukum antara Lisa Mariana dan saudara Ridwan Kamil. Berbicara soal perkara sengketa pengakuan anak antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, tentunya masih ada nama lain yang tak bisa dikesampingkan. Ya, nama itu adalah Revelino Tuase, seorang pria yang datang dari masa lalu Lisa Mariana dan membawa pengakuan mengejutkan bahwa ialah ayah biologi sebenarnya dari putri Lisa. Mau sebesar apapun bantahan yang datang dari pihak Lisa, Revelino masih kuat memegang teguh keyakinannya
Pasalnya, ia begitu yakin bila dirinya lah ayah biologi sebenarnya dari Putri Lisa. Lantas, seperti apakah sikap mereka terhadap gugatan perdata Lisa Mariana yang akan disidangkan pada siang ini? Serta mungkinkah pula pihak kuasa hukum Revalino akan ikut hadir mengawal persidangan? Nah, jadi kalau menurut saya kurang kerjaan. Kalau kita mau hadir ke sana, buat apa? Gugatan itu, gugatan hanya dijadikan ajang uji, coba-coba, atau saya menyimpulkan atau saya menduga bahwa itu adalah bentuk kepanikan dan ketakutan yang dilakukan oleh LM dan PH-nya terhadap langkah hukum yang diambil oleh Pak RK ini. Kami pun bisa masuk sebagai pihak, cuman untuk apa? Hanya kerjaan sia-sia, mubazir. Mending saya tidur siang pada ngurusin LM itu, ngajuin gugatan. Gugatan apa dia? Nggak jelas gugatan itu. Dua-duanya nggak jelas. LM-nya nggak jelas, PH-nya juga kayaknya nggak jelas. Kalau memang dia membekali atau mengantongi tes DNA yang akan dilakukan oleh Mabes Polri dalam waktu dekat ini, itu baru tepat. Kan dia yakin nih, bahwa dia yakin 1000% kata dia itu adalah anak RK. Kenapa kok nggak diajukan? Kenapa nggak nunggu itu dulu, baru dia mengajukan gugatan? Kan begitu. Kenapa gugatan ini baru diajukan sama dia tanggal 5 Mei, terus sidangnya tanggal 19? Kenapa nggak dari awal muncul? Kalau dia niatnya serius. Kan itu kan hanya dijadikan ajang, nggak tahu apa dia memang sengaja untuk memperpanjang persoalan ini, dijadikan sebagai pansos atau apa, nggak ngerti kita. Cuman itu hak dia sebagai warga negara. Ya kan, kalau berbicara itu nggak usah nongol dari dulu. Kenapa nggak kalau kita bicara hak gitu, kenapa nggak dari dulu? Tapi ya nggak penting bagi kita untuk bahas itu sih. Kalau Revalina sih klien kami tidak mau ambil pusing urusan gugatan mereka. Yang terjelas klien kami ini sangat menunggu untuk adanya tes DNA yang dilakukan oleh pihak Mabes, begitu. Anak ini nggak ngerti ya, perempuan ini cara berpikirnya kita nggak paham ya. Arah berpikirnya mereka itu mau kemana? Sementara Mabes Polri mau melakukan DNA ya dalam waktu dekat ini. Mereka mengajukan gugatan pengadilan negeri dengan alasan untuk memperjuangkan hak anak. Sementara pengacaranya menyampaikan salah satu permohonannya itu adalah untuk dilakukan tes DNA. Betul. Kan konyol ini. Makanya kalau konyol sesat itu kita nggak usah ikut-ikutan. Nama-nama kerjaan, mau ikut-ikutan konyol, mau ikut-ikutan tersesat, itu kan kurang kerjaan. Harusnya kan pengacaranya yang berstatement ya. Cuman saya bingung ya alasan mereka kenapa kok lebih memilih mengajukan di Pengadilan Negeri Bandung kan. Sementara saya melihat kedua-duanya itu kan agamanya Muslim, kan begitu, agama Islam. Harusnya kedua belah pihak itu kan tunduk di bawah kompilasi hukum Islam. Cuman dia mengajukan di Pengadilan Negeri itu kan salah satu bocoran yang disampaikan oleh penasihat hukumnya ya, bahwa salah satu petitum ya permohonan mereka di Pengadilan Negeri Tangerang itu untuk dilakukan tes DNA, kan begitu kan? Sementara proses perdata itu lebih lama, sementara proses hukum yang diambil oleh Pak RK ini kan dalam waktu dekat. Kita mau mengajukan, mau melakukan tes DNA, itu yang disampaikan oleh teman-teman Mabes. Kenapa kok dia malah mengajukan gugatan secara keperdataan? Kenapa nggak ditunggu dulu? Dia kan ini kan serius katanya. Mau membuktikan bahwa itu adalah anak RK. Sementara DNA yang akan dilakukan Mabes Polri ini kan dalam waktu dekat. Kenapa kok malah dia mengajukan gugatan secara keperdataan? Kan itu kan prosesnya lebih lama. Semakin diusut, semakin kusut. Kira-kira ungkapan itulah yang mampu menggambarkan rumitnya perkembangan kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Bagaimana tidak, di luar gugatan perdata yang akan disidangkan siang ini, masih ada pula laporan polisi dari pihak Ridwan Kamil. Sebuah laporan polisi yang sudah berjalan cukup lama dan telah memanggil sederet pihak yang ditunjuk sebagai saksi. Revalino Tuasai dan selebritis Ayu Aulia contohnya. Sayangnya, Lisa Mariana sendiri belum sama sekali menjalani pemeriksaan. Akan tetapi, kini justru bertebaran kode-kode di media sosial bila kasus ini berkembang sesuai dengan harapan pihak Ridwan Kamil. Sampai-sampai Ayu Aulia kedapatan melakukan sujud syukur usai menjalani pemeriksaan.
Lantas, mungkinkah kode tersebut menjurus kepada segera ditetapkannya Lisa Mariana sebagai tersangka? Serta bagaimanakah pula pandangan praktisi hukum soal terkuaknya bocoran-bocoran tersebut? Terkait Lisa Mariana dilaporkan oleh pihak Ridwan Kamil terkait pidana ya di Mabes Polri, tentunya kita tahu bersama bukti-bukti yang telah dihadirkan atau saksi-saksi yang sudah dipanggil berarti unsur pidananya belum terpenuhi, masih dinilai oleh pihak Mabes Polri. Kalau sudah terbukti artinya unsur pidana sudah jelas, alat-alat bukti sesuai dengan pasal yang diterapkan, kemudian sudah tepat, maka otomatis Lisa Mariana bisa dijadikan tersangka. Faktanya belum. Terkait saksi yang itu menyatakan bahwa Lisa Mariana sudah tersangka, itu sangat-sangat disayangkan. Itu tidak bisa. Sementara pihak penyidik Mabes Polri belum dengan tegas menyatakan bahwa Lisa Mariana sudah menjadi tersangka. Ya kan namanya ada laporan, pasti akan ada calon tersangka. Penyidikannya deh. Itu ya kan, enggak logikanya. Tapi kan nggak tahu siapa gitu. Jadi biarkan penyidik saja yang bicara, karena kita tidak tahu siapa juga. Itu saya juga nggak ngerti. Itu saya nggak ngerti karena nggak boleh kita mendahului penyidik. Itu kan kapasitas dari penyidik sendiri gitu loh. Nggak boleh diintervensi gitu loh. Jangan membuat image bahwa kepolisian itu tujuannya untuk menakut-nakutin masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya juga nggak ngerti tujuannya apa gitu loh. Karena kita masih meyakinin bahwa kita menghargai proses-proses ini berjalan, ya kita harus lebih baik gitu, lebih martabat ke depannya gitu. Kalau menurut saya itu kurang etis saja. Karena kewenangan itu kan mestinya ada di penyidik ya. Sehingga kita mesti harus tahu batasan-batasan mana yang merupakan kewenangan kita untuk bisa disampaikan kepada publik, mana yang tidak perlu karena itu merupakan kewenangan daripada penyidik. Nah, itu yang mesti harus sama-sama saling kita jaga. Karena teman-teman penyidik juga selama ini kan seperti itu. Mereka juga sangat menjaga sekali harga diri mereka, kemudian profesionalisme mereka, kemudian menjaga batasan mana dia bisa menyampaikan, kemudian batasan mana lawyer bisa menyampaikan. Nah, maksud saya jangan sampai kemudian kita bablas juga, bisa menimbulkan overconfidence yang pada akhirnya berdampak buruk. Karena bisa aja teman-teman penyidik dia bisa merasa tersinggung, tapi yang mudah-mudahan tidak lah. Karena belum ada, mungkin baru pemeriksaannya, baru lidik ya, belum naik ke tahap penyidikan, terus buru-buru sudah digembar-gemborkan seolah-olah sudah jadi tersangka dan sebagainya. Ya saya kira ya terlalu cepat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.